Apa itu bullying? Bullying dikenal sebagai penindasan dalam bahasa Indonesia dan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh satu atau kelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying bukan lagi menjadi hal asing di tengah masyarakat, dan bullying juga tidak mengenal usia maupun kalangan. Bullying bisa terjadi di mana saja, di sekolah, di tempat kerja, di dunia maya, dalam pergaulan antar tetangga, dan bahkan di dalam keluarga. Tetapi yang disayangkan adalah, walau sebagian besar masyarakat sudah tahu dampak buruk dari bullying, masih banyak pihak di luar sana yang acuh dan tak peduli terhadap isu bullying. Apalagi setelah munculnya kata baper atau bawa perasaan. Aktivitas bullying seringkali dianggap biasa di kalangan masyarakat. Seseorang yang menjadi pelaku bullying menganggap bahwa tindakannya hanyalah sebatas lelucon dan seseorang yang menjadi sasarannya tidak perlu merasa baper. Para pelaku bullying tidak menyadari bahwa aktivitas yang mereka anggap lucu tersebut bisa menyebabkan korbannya mengalami gangguan kesehatan mental atau mental illness. Lalu, apa yang menyebabkan maraknya kasus bullying yang terjadi? Penyebab bullying dapat datang dari faktor korban maupun faktor pelaku. Jika melihat dari sisi korban, berikut adalah beberapa faktor yang mungkin menyebabkan anak menjadi korban bullying. Yang pertama ada penampilan fisik. Penyebab bullying pertama yang paling umum adalah akibat dari penampilan fisik. Ketika seseorang anak memiliki penampilan fisik yang dianggap berbeda dengan anak lain pada umumnya, para pembuli dapat menjadikannya bahan untuk mengintimidasi anak tersebut. Yang kedua, ada ras. Perbedaan ras juga seringkali menyebabkan seorang anak terkena bully. Hal ini umumnya terjadi ketika seorang anak dengan ras berbeda memasuki satu lingkungan dan dianggap sebagai minoritas. 3. Terlihat lemah. Penyebab bullying lainnya adalah ketika seorang anak dianggap lemah dan terlihat tidak suka melawan. 4. Terlihat tidak mudah bergaul. Selain karena lemah, terlihat tidak mudah bergaul dan memiliki sedikit teman juga menjadi salah satu penyebab menjadi korban bullying. Dari semua karakteristik yang sudah disebutkan, memang dapat menjadi penyebab bullying, tapi tentu tidak semua anak dengan karakteristik tersebut menjadi korban bully. Kondisi tersebut hanyalah merupakan beberapa gambaran umum. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa anak yang memiliki salah satu kriteria yang dapat memicu bully tidak selalu menjadi korban. Hal ini juga disebabkan karena terdapat faktor penyebab yang juga dapat berasal dari sisi pelaku. Berikut adalah beberapa penyebab bully dari sisi pelaku. 1. Memiliki masalah pribadi. Salah satu pemicu seseorang menjadi pembuli adalah karena mereka memiliki masalah pribadi yang membuatnya tidak berdaya di hidupnya sendiri. Pada anak-anak, penyebab seperti perkelahian berlebihan di rumah, perceraian orang tua, atau adanya anggota keluarga yang menjadi pecandu narkoba dan alkohol dapat memicu hal ini. 2. Pernah menjadi korban bullying. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku sebenarnya juga merupakan korban. Contohnya, seperti anak yang merasa dibully oleh saudaranya di rumah. Kemudian anak tersebut membalas dengan cara membuli temannya di sekolah yang ia anggap lebih lemah dari dirinya. Contoh lainnya adalah seorang anak yang tertekan akibat bullying di kehidupan nyata dan menggunakan internet serta dunia maya untuk menunjukkan bahwa dirinya juga memiliki kekuatan dengan cara menyerang orang lain. 3. Rasa iri pada korban. Penyebab bullying selanjutnya adalah karena rasa iri pelaku pada korban. Rasa iri ini bisa muncul akibat korban memiliki hal yang sebenarnya sama istimewanya dengan sang pelaku. Pelaku mengintimidasi korban agar korban tidak akan lebih menonjol dari dirinya sendiri. Selain tidak ingin orang lain menonjol, seseorang juga mungkin melakukan bully untuk menutupi jati dirinya sendiri. 4. Mencari perhatian. Terkadang pelaku tidak menyadari bahwa yang dilakukannya termasuk ke dalam penindasan, karena sebenarnya yang dilakukannya adalah mencari perhatian. Kemudian, selanjutnya, apa saja jenis-jenis bullying? Bullying terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, social bullying. Yang kedua, verbal bullying. Yang ketiga,
Physical bullying, yang keempat, cyberbullying. Yang pertama ada social bullying. Social bullying adalah penindasan yang mengakibatkan merusak reputasi atau hubungan seseorang. Intimidasi sosial ini mencakup berbohong, menyebarkan rumor negatif, mempermalukan seseorang, dan mengucilkan seseorang. Yang kedua, ada verbal bullying. Verbal bullying adalah perilaku bully yang dilakukan melalui verbal. Umumnya jenis ini tidak berbahaya pada awalnya, tetapi jika terus berlanjut dapat mempengaruhi korban. Beberapa contohnya seperti memanggil nama, menghina, mengejek, ucapan rasis, celaan, atau penggunaan kata-kata yang tidak baik untuk menyakiti orang lain. Ketiga, ada physical bullying. Physical bullying adalah tindakan penindasan yang berkaitan dengan fisik. Tindakan ini dapat memberikan efek jangka pendek dan panjang. Perbuatan yang termasuk tindakan bully fisik seperti memukul, menendang, mendorong, mencubit, menyandung, dan segala bentuk kekerasan yang menggunakan fisik. Dan yang terakhir ada cyberbullying. Cyberbullying adalah segala jenis penindasan yang terjadi di dunia maya dan perilakunya seperti mengirim email atau pesan tertulis, mengucilkan seseorang secara online, menyebarkan gosip dan rumor buruk di dunia maya, dan segala bentuk tindakan yang dapat menyakiti orang lain dengan sarana media sosial. Berikutnya, bagaimana cara yang bisa dilakukan untuk mencegah kasus bullying? Jika kalian sebagai korban, berusahalah untuk lebih percaya diri dan tunjukkan bahwa kalian bukanlah orang yang lemah yang bisa ditindas oleh orang lain. Sebab pelaku bullying akan merasa puas dan semakin menjadi-jadi jika korbannya menerima perlakuannya tanpa ada perlawanan. Selain itu, jangan takut untuk menceritakannya kepada orang yang bisa dipercaya, seperti orang tua atau guru BK. Orang tua merupakan pihak pertama yang bertanggung jawab terhadap anaknya. Sedangkan guru BK adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang konseling, sehingga bisa menindaklanjuti kasus yang ada sesuai dengan prosedur yang benar. Jika kalian sebagai teman korban atau menyaksikan tindakan bullying, maka dia bukanlah pilihan yang tepat. Berikanlah dukungan dan motivasi bahwa dia tidaklah sendirian, sehingga dia lebih kuat untuk menghadapi masalahnya. Sebagaimana kita ketahui, bullying terjadi di antara dua pihak. Yang satu merasa lebih kuat sehingga melakukan bully, dan yang satu merasa lemah sehingga dibully. Bullying biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ingin mempunyai kekuatan dan ingin diakui kepada mereka yang dianggap berbeda. Tindakan bullying bukanlah masalah sepele, sehingga perlu diatasi dengan serius. Perlu diketahui, menjadi target bullying sama sekali tidak menyenangkan. Seringkali membuat korbannya takut dan sedih. Jika terus-menerus terjadi, pada titik tertentu bisa membuat seseorang sangat cemas dan tertekan sehingga mengganggu prestasi belajar dan bahkan kondisi psikologisnya. Bullying bisa mengakibatkan trauma dan tekanan jiwa yang berkepanjangan. Setelah mendengar penjelasan dari saya, yuk sama-sama kita cegah dan stop bullying agar tidak ada lagi korban-korban lainnya yang menderita.